Shalom Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih. Tidak terasa kita telah berada di penghujung tahun 2020 ini. Tiada kata yang dapat dituturkan untuk menggambarkan ucapan syukur kita semua. Karena penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, banyak peristiwa yang terjadi baik suka maupun duka. Tetapi dalam semua peristiwa itu, Tuhan selalu bersama dengan kita. Tahun ini kita dihadapkan dengan peristiwa pandemi COVID-19. Pengharapan kita bahwa semua hal yang menakutkan dan berbagai peristiwa yang telah terjadi semua pasti berlalu. Dan kita menyongsong tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan kita akan diberkati. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita mempersiapkan diri kita, menaikkan syukur kita kepada Tuhan serta berdoa. Ibadah tutup tahun ini disertai juga dengan pelayanan perjamuan kudus. Kiranya kita beroleh kekuatan memasuki tahun yang baru. Karena itu, dengan segenap sukacita saya mengajak kita semua berdiri dan memuji nama Tuhan. Dengan menyanyi dari nyanyian rohani, kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Siang malam musim tahun gilir ganti melenya. Bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia. Tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Sungguh Allah mengasihi dunia ciptaannya. Dalam putranya sendiri Ia tinggal beserta yang percaya kepadanya. Tak binasa tenggelam, tapi hidup selamanya dalam
Jemaat Tuhan yang terkasih, suka duka telah banyak kita alami sepanjang tahun ini. Kita menyadari bahwa kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, baiklah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Betapa bersyukur kami kepadamu ya Tuhan, karena sepanjang tahun ini kami boleh merasakan penyertaan, anugerah, dan bahkan pertolongan-Mu. Dalam suka, duka, susah, senang, sehat, bahkan sakit, Engkau senantiasa ada bagi kami. Engkau mengasihi kami tanpa memandang pelanggaran kami. Saat ini ya Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, memohon pengasihan-Mu, mengampuni kami, melepaskan kami dari segala dosa kami, dan mengikat kami dalam kasih dan keselamatan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita untuk pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nats GKE, diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-14. Dengan perikop, doa Salomo memohon hikmat. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini di penghujung tahun 2020 ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 sampai ayat 19. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh dikuatkan dalam menjalani hari-hari hidup kami sampai pada saat ini karena firman-Mu. Dan pada saat ini kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu itu
Kiranya apa yang kami dengarkan semakin meneguhkan iman kami di dalam kami mengakhiri tahun 2020 ini dan akan memasuki tahun 2021. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-19 dengan perikop, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Amin. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berada dalam kegelapan. Banyak hal yang tidak dapat kita lakukan dengan tepat dan benar. Dalam kegelapan banyak hal yang akan menjadi keliru kita lakukan. Dalam kegelapan akan besar peluang kita kehilangan citra, kehilangan hikmat, dan kehilangan kebaikan serta sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu kita membutuhkan cahaya atau terang, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, dapat dilakukan dengan baik, dan dapat terlihat dengan jelas. Begitu juga dalam kekristenan. Yesus katakan, Akulah terang dunia. Saudara-saudara, kalau Yesus katakan demikian, itu artinya dunia ini tidak memiliki terang selain daripada Yesus Kristus. Hanya Yesus saja. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan yang membawa manusia sampai kepada Bapa di sorga. Dikatakan pada Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, tertulis di sana, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, orang-orang Farisi menutup mata akan hal ini. Mereka dengan sengaja membutakan mata mereka terhadap kebenaran yang ada bahwa Yesuslah terang itu. Oleh karenanya mereka tetap ada dalam kegelapan, saudara-saudara. Senang mencari-cari kesalahan orang lain, masih senang menganggap bahwa diri merekalah yang paling benar, menganggap diri merekalah yang paling bersih, menganggap diri mereka yang paling layak untuk diselamatkan, dan hati mereka beku untuk dapat menerima bahwa sesungguhnya yang dinantikan mereka itu adalah Yesus Sang Mesias. Nah, saudara-saudara, di penghujung tahun ini saya mau membawa kita ke dalam perenungan. Kegelapan apa yang sudah kita lakukan sampai kepada titik penghujung tahun ini? Adakah di antara kita yang masih hidup dalam kebencian? Jika kita masih belum mengampuni, mari hari ini dorong hati kita dan diri kita untuk mengampuni.
Jika hari ini kita masih belum berdamai dengan istri kita atau suami kita, orang tua atau anak-anak kita atau saudara kita, mari berdamai dengan mereka. Jika mereka berada jauh dengan kita, maka setelah ibadah ini usai, telepon mereka. Berdamailah dengan mereka dan katakan bahwa kita mengasihi mereka. Dan saudara-saudara, jika hari ini kita masih senang menghakimi, mempergunjingkan orang lain, memburuk-buruki orang lain, mencibir orang lain, dan kehabisan senyum kepada orang lain, hari ini juga saudara-saudara, latihlah diri kita untuk mengatakan kata-kata berkat yang keluar dari mulut kita, menyaksikan kabar baik dan berwajah lembut dan damai kepada siapa saja. Jika hari ini saudara-saudara, kekuatan daging kita ini lebih besar dari roh Allah yang ada dan berdiam dalam diri kita, maka lekas-lekaslah meminta kepada Tuhan untuk diberikan kekuatan. Supaya apapun yang kita katakan, yang kita pikirkan dan lakukan, itu semua adalah kekuatan roh yang mengendalikan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya mau bertanya, kegelapan apa yang sudah kita lakukan hingga di penghujung tahun 2020 ini? Saudara-saudara, apalah arti terang bila ia bercahaya di tempat yang terang? Tetapi sekecil apapun terang itu bercahaya di dalam atau di tempat yang gelap, maka ia akan memancarkan sinar yang sangat luar biasa. Akan menyenangkan kita, menyenangkan orang lain, dan sumber terang itu sendiri, yaitu Yesus Kristus yang adalah terang. Mari kita bersama-sama bercahaya dalam dunia ini, bercahaya lebih terang lagi, lebih terang lagi, dan lebih terang lagi dari tahun yang akan kita akhiri ini. Sebab dunia ini saudara-saudara akan berlalu, segera akan berlalu. Tetapi orang yang bercahaya akan terus hidup sampai kepada kesudahannya dan sampai kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kini kita bersama-sama mempersiapkan diri kita masing-masing untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya, dengarkan beberapa hal terkait dengan sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan kita bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan roh-Mu di dalam hati kami. Supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa,
melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami. Sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan sukacita saudara-saudara, saya mengundang kita berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Apa jawab saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Apa jawab saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Apa jawab saudara? Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Jemaat disilahkan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak semua untuk mempersiapkan diri dalam ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, maka saya berikan waktu bagi saudara-saudara untuk bersaat teduh, mempersiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Kita bersaat teduh.
Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tatkala ia diserahkan itu, diambilnya roti dan setelah mengucap syukur ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka. "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu, bapak, saudara-saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus. "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia." Saudara-saudara, boleh mengambil anggur dan roti, kita bersama-sama berdiri menerima perjamuan kudus. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih dan puji syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, karena berkat kasih dan karunia-Mu yang selalu menyertai kami sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, di mana kami telah tiba di penghujung tahun 2020 ini. Kami hendak menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan telah menunjukkan pemimpin di negeri ini. Biarlah Tuhan pakai kami, pakai mereka, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga gereja-Mu di seluruh dunia, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah kami diberikan hati seorang hamba untuk dapat mengambil bagian kami dalam pelayanan. Semuanya pula untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di sepanjang tahun 2020 yang sudah berjalan ini. Mungkin ada banyak hal yang hilang dari kami. Orang-orang yang kami kasihi, materi dan apapun yang kami miliki, kami percaya semuanya datangnya daripada Tuhan dan akan kembali pula kepada Tuhan. Dan kami percaya ada rancangan Tuhan yang sungguh indah dalam hidup kami. Kami menyerahkan anak-anak kami yang adalah titipan Tuhan dalam hidup kami. Berikan kami hikmat sebagai orang tua untuk dapat membawa mereka tumbuh dan berkembang, baik secara jasmani dan rohani, mental dan spiritual mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap asa dan harapan yang akan terukir di tahun 2021 ini. Harapan kami akan pekerjaan, akan keturunan, akan masa depan, pendidikan, dan apapun yang kami taruhkan menjadi sebuah pengharapan kami. Kami menyerahkan itu semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya 2021 menjadi tahun di mana kami menyaksikan semakin luar biasa kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami menyerahkan saudara-saudara kami
dalam setiap keadaannya, secara khusus jemaat GKI Getsemani. Biarlah Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan jemaat-Mu, mengawal mereka dari tahun yang baru sampai kepada akhirnya seperti tahun yang sudah kami lewati ini, sehingga kami boleh tiba di penghujung tahun ini. Persiapkan kami ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu untuk dapat menjalani hari hidup kami di tahun yang akan kami jalani ke depan. Semuanya dalam kendalinya Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, inilah kami anak-anak-Mu. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Berikanlah kami kemampuan dan kepekaan mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu, melaksanakannya dengan iman yang sungguh. Biarlah kami taat dan tunduk hanya pada pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, agar tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menerima berkat dan kasih karunia-Mu yang Engkau karuniakan dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan syukur kita. Tetapi sebelumnya marilah kita dengarkan nats pengantar yang terdapat di dalam Amsal 11 ayatnya yang ke-24 sampai 25 yang berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa buat persembahan syukur kita. Allah Bapa kami, pemilik dan pencipta dunia beserta isinya, Allah yang telah memberikan kepada kami berkat serta kelimpahan sepanjang hidup kami. Jika saat ini kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, biarlah Tuhan yang menguduskannya dan memberkati tiap tangan yang telah memberikan dengan penuh keikhlasan dan sukacita, agar persembahan syukur ini dapat dipergunakan oleh jemaat-Mu bagi pekerjaan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 127. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Pilihlah aku dan ujilah, ku di depan-Mu sujud sembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamahlah aku, kuatkanlah.
Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku. Kehidupanku kuasailah, hingga Kristus tampak cerah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dan sukacita saya mengundang kita bersama-sama berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan, serta pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin, amin, amin. Ibadah kita selesai hanya karena kasih karunia Tuhan, anugerah yang Ia berikan dalam hidup kita, sehingga kita berada di penghujung tahun 2020. Kiranya kita sekalian diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk memasuki tahun 2021. Hanya karena anugerah Tuhanlah, maka kita boleh memasuki tahun yang baru, 1 Januari 2021. Kiranya Tuhan menyertai kita dan salam sehat.